Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni dalam bukunya, Kisah Haji Wali-Wali Allah, menceritakan. Suatu ketika, setelah selesai menjalani ritual ibadah haji, Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit, dan mendengar percakapan keduanya. "Berapa orang yang datang tahun ini untuk berhaji?" tanya salah satu malaikat kepada malaikat lainnya. 600.000 jamaah, jawab malaikat yang ditanya. "Berapa banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya?" tanya malaikat. "Tidak satu pun," jawab malaikat lainnya. Percakapan itu membuat Abdullah Al-Mubarak gemetar. Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar, dan keletihan di sepanjang perjalanan. Mereka berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia, pikirnya. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar percakapan kedua malaikat itu. Namun, ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, akan tetapi, ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh ibadah haji mereka diterima oleh Allah, kata malaikat. "Kenapa bisa begitu?" tanya malaikat lainnya. "Itu kehendak Allah," jawab malaikat. "Siapa orang tersebut?" tanya malaikat lainnya. "Ali bin Al-Muwafaq, tukang sol sepatu di kota Damaskus," jawab malaikat. Mendengar ucapan itu, Abdullah Al-Mubarak langsung terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, ia tak langsung pulang menuju rumah, akan tetapi langsung menuju kota Damaskus. Hatinya terus bergetar dan bertanya-tanya. Sesampai di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ia tanya, apakah ada tukang sol sepatu yang bernama Ali bin Al-Muwafaq. "Ada, di tepi kota," jawab salah seorang tukang sol sepatu, sambil menunjuk arahnya. Sampai di sana, ia mendapati seorang tukang sol sepatu yang berpakaian amat lusuh. "Benarkah Anda bernama Ali bin Al-Muwafaq?" tanya Ibnu Al-Mubarak. "Betul Tuan, ada yang bisa saya bantu?" kata Ali bin Al-Muwafaq. "Saya hendak tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat, sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur, padahal Anda tidak berangkat haji?" tanya Ibnu Al-Mubarak. "Aduh, saya sendiri tidak tahu Tuan," jawab Ali bin Muwafaq. "Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini," kata Ibnu Al-Mubarak. Maka, Ali bin Al-Muwafaq pun bercerita. "Sejak beberapa tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan, hingga akhirnya, pada tahun ini, saya memiliki 350 dirham, cukup untuk saya berhaji, saya sudah siap berhaji." "Tapi, Anda batal berangkat haji?" tanya Ibnu Al-Mubarak. "Benar," jawab Ali bin Al-Muwafaq. "Apa yang terjadi?" tanya Ibnu Al-Mubarak. "Ketika itu, istri saya hamil dan mengidam, waktu saya hendak berangkat. Saat itu, ngidam berat. Ia mencium bau aroma masakan yang lezat, lalu menyuruh saya untuk mencarikan sumber aroma tersebut, agar memintakan sedikit untuknya. Kemudian, saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata, berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya, dengan perlahan ia mengatakan, 'Tidak boleh Tuan. Dijual berapapun akan saya beli,' kataku. 'Makanan itu tidak dijual, Tuan,' katanya sambil berlinang air mata. Sambil menangis, janda itu menjawab, 'Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan.' Dalam hati, Ali bin Al-Muwafaq bertanya, bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk dia, tetapi haram untuk kami? Padahal, kita sesama muslim. Karena itu, saya mendesaknya lagi. Sudah berapa hari ini kami tidak makan. Di rumah sama sekali tak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk masak dan kami makan." Janda itu menjelaskan. Mendengar ucapan tersebut, saya menangis. Kemudian kembali pulang. Aku ceritakan perihal kejadian itu pada istriku, ia pun menangis. Hingga akhirnya, kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakanlah untuk usaha, agar engkau tidak kelaparan lagi.
Mendengar cerita tersebut, Abdullah Al-Mubarak pun tak bisa menahan air matanya. Ternyata, inilah amalan yang dilakukan oleh Ali bin Muwafaq. Sehingga, Allah menerima amalan hajinya meskipun dirinya tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji. Tidak sempurna iman seorang jika dirinya tidur dalam keadaan kenyang, namun tetangga di sekitarnya menahan lapar karena tidak ada yang bisa dimakan.